Perkenalkan, nama saya Aryo Setiawan Zibua dengan NIM 2523-02007. Saya dari Prodi Argo Teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Pancasila yang diampun oleh Paristuyan Dika Sakti Zerato SHMH. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber historis, sosiologis, politis, serta Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber historis, yang dimana Pancasila ini telah lahir dari proses sejarah bangsa Indonesia, mulai dari nilai-nilainya telah hidup sejak zaman nenek moyang kita, seperti pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Kemudian, Pancasila ini telah dirumuskan secara resmi pada tahun 1945 melalui sidang BPUPKI dan telah disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis, yang mana Pancasila ini berasal dari nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat, sepertinya pada budaya gotong royong, sikap saling menghormati, musyawarah, dan juga dalam mengambil keputusan, serta dalam kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini sering menunjukkan bahwa Pancasila ini sering mencerminkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber politis, yang dimana Pancasila ini juga berfungsi sebagai penyelenggaraan negara, yang dimana Pancasila ini menjadi pedoman dalam pembentukan sistem pemerintah, mulai dari pembuatan hukum serta pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, mulai dalam berpikir, bersikap, dan juga dalam bertindak. Pancasila ini juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, identitas nasional, serta penuntutan arah pembangunan negara, yang mana Pancasila ini sering dia bersifat terbuka, yang artinya dia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dalam dasarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini bukan hanya dari dasar negara, tetapi juga jati diri dan juga pedoman hidup dalam bangsa Indonesia. Selanjutnya teman-teman, di sini juga saya akan membahas topik selanjutnya, yaitu mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi dalam negara Indonesia. Pancasila ini bukan hanya saja dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, penerapan nilai-nilainya menghadapi berbagai perubahan dan juga tantangan. Jadi dalam video ini saya akan memahami bagaimana Pancasila berkembang dan bagaimana cara kita menjaga relevansinya di era modern yang ada saat ini. Jadi teman-teman semuanya, pengertian Pancasila ini merupakan sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah serta kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, kedua sebagai penyelenggara negara, ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila ini juga sering disebut sebagai ideologi terbuka, yang artinya nilai-nilai bersifat tetap, tetapi cara penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Dinamika Pancasila dari masa ke masa. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Pancasila telah mengalami dinamika dalam penerapannya. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk menyatukan bangsa yang baru merdeka dari penjajahan. Pada masa Orde Lama, Pancasila sering dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu, sehingga penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai demokrasi. Yang kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila sering dijadikan asas tunggal bagi organisasi, politik, dan pemasyarakatan.
Pendidikan Pancasila diwajibkan tetapi sering bersifat doktrinal yang memasuki era reformasi. Pancasila kembali ditempatkan sebagai ideologi terbuka dan demokratis, yang dimana masyarakat diberi kebebasan berpendapat dan nilai Pancasila mulai diintegrasikan dalam sistem demokrasi modern. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa Pancasila terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi, tantangan internal dalam Pancasila ini telah menjadi dasar negara, yang dimana penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dalam bangsa sendiri. Salah satunya adalah menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai Pancasila. Selain itu, masih maraknya praktik korupsi, ketidakadilan sosial, dan juga penyalahgunaan kekuasaan yang menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Seperti tantangan lainnya juga adalah seperti intoleransi dan konflik sosial yang dapat merusak persatuan bangsa. Jika kondisi ini sering dibiarkan, maka Pancasila hanya akan menjadi simbol, bukan jadi nilai yang benar atau benar diyakini. Tantangan eksternnya Pancasila juga seperti dalam globalisasi membawa masuknya budaya asing seperti ideologi liberalisme, individualisme, dan gaya hidup konsumtif. Seperti dalam media sosial dan teknologi digital juga dapat menjadi sarana penyebaran paham dan bertentangan tentang nilai Pancasila seperti ujaran kebencian, hoaks, dan radikalisme. Jika masyarakat tidak memiliki filter ideologis yang kuat, maka nilai Pancasila dapat terkikis secara perlahan. Upaya memperkuat Pancasila ini atau untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan upaya nyata dari semua pihak, seperti dalam pendidikan Pancasila harus diperkuat tidak hanya secara teori tetapi juga melalui praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah harus memberikan contoh melalui kebijakan yang adil dan juga transparan. Masyarakat juga harus menjaga toleransi, persatuan, dan juga semangat gotong royongnya. Generasi muda dapat berperan dengan menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan konten positif, dan juga mencerminkan nilai Pancasila. Dari pembahasan dari awal tadi, dapat kita simpulkan bahwa sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki sifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, tantangan internal dan eksternal menuntun kita untuk terus menjaga, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diterapkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi fondasi pokok bagi ketuhanan dan juga kemajuan dalam bangsa Indonesia. Yang akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai sistematika, yang dimana Pancasila sebagai sistematika berarti bahwa setiap sila memiliki hubungan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima, sila tersebut tersusun secara hierarkis dan sistematis, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Setiap sila menjadi dasar bagi sila berikutnya dan juga sekaligus menjiwai sila-sila yang lain. Struktur sistematika Pancasila mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan spiritual dan moral bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan perwujudan nilai ketuhanan dan hubungan antar manusia. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya lahir dari kesadaran akan pentingnya kemanusiaan dalam bingkai kebangsaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya sistem demokrasi yang berlandasan persatuan dan kemanusiaan, yang dimana sila kelima ini juga menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menjadi tujuan akhir dari seluruh sistem Pancasila. Dengan demikian, Pancasila ini membentuk satu rangkaian nilai yang teratur, logis, dan saling berkesinambungan. Dengan demikian, fungsi Pancasila sebagai sistematika itu sebagai sistem nilai dalam berkehidupan bermasyarakat, seperti dalam sistem norma dalam penyelenggaraan negara, sistem etika dalam bersikap dan bertindak, sistem ideologi dalam pembangunan
sistem ideologi dalam pembangunan nasional, dan juga Pancasila menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, penyusunan hukum, serta pelaksanaan dalam kebijakan negara. Penerapan Pancasila secara atau sebagai sistematika dalam kehidupan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila ini seperti dalam melalui sikap toleransi beragama, penghargaan terhadap hak asasi manusia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, mewujudkan keadilan sosial. Semua sikap tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan sebagai satu kesatuan nilai. Dari pembahasan di atas dapat disebutkan bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar kumpulan sila, tetapi merupakan suatu sistem nilai yang utuh, berstruktur dan saling berkaitan. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan diamalkan secara menyeluruh, bukan secara terpisah-pisah, dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.